Halo guys, welcome back to Mukfish channel, channelnya Mas Muk. Kali ini Mas Muk ada di kolamnya Mas Muk. Nah, ini Mas Muk mau bikin sesuatu yang beda ini. Ini adalah breed Cana Maru menggunakan kolam terpal. Nah, ini Mas Muk di sini mau masang belasan kolam terpal. Nah, ini mau pasti udah pernah penasaran kan? Seruan bagaimana cara masang kolam terpal untuk Cana Maru. Yuk langsung aja ikuti Mas Muk di kolamnya buat pemasangan kolam terpal. Nah, ini pas proses pemindahan barang-barang dari truk terus dibawa ke kolam. Ini Mas Muk dibantu sama Bang Cana nih. Nah, ini bahan-bahan yang Mas Muk beli, kolam terpal bentuk lingkaran. Jadi ada kayak gini. Nah, itu ada bocil-bocil kepo pengen lihat. Loh guys, ini Mas Muk mau membuat kolam terpal. Nah, ini salah satunya udah jadi di sini ya. Ini Mas Muk pakai kolam terpal lingkaran diameter 1 meter. Tingginya 1 meter lebih 10 cm. Terus ini dalamnya warnanya orange buat biar nanti kan ini kan tujuannya buat ikan maru ya, maru biar kalau warnanya orange biar bisa menyesuaikan sekitarnya. Nah, ini Mas Muk mau bikin lagi yang kedua. Ini rencana Mas Muk mau buat belasan kolam terpal. Nah, ini Mas Muk mau buatnya manual ya. Ini belum ada pembuangannya, ini masih penting Mas Muk buat dulu kolamnya dulu buat manual, habis itu nanti baru dibikin kolam terpalnya. Yang pertama ini ada kerangkanya. Ini kerangkanya Mas Muk pakai yang kawat besi kayak gini. Terus ada kalau mau pakai yang pakai gavalum gitu, pakai besi-besi holo gitu juga bisa. Ini Mas Muk pakainya yang besi kayak gini nih. Terus ada kabel tis. Terus terpalnya ini Mas Muk pakai terpal yang itu sudah jadi itu. Terus cutter sama bawa apa ini sama paku. Terus sama ada lagi buat melindungi bagian dalamnya itu. Nah, ini pakai ini. Nah, terus yang pertama Mas Muk ini kan lingkaran besinya, ini kan lingkaran tuh. Ini di dulu di kabel tis biar dia nggak lari. Nah, ini proses pemasangan kolam terpal. Mas Muk dibantu sama ceweknya Mas Muk. Nih, ini pas masang pakai kabel tis ini. Nah, jadi di kabel tis bagian kerangkanya itu biar nggak buka-buka. Nah, ini posisi siang hari panas-panas. Nah, ini kabel tisnya ada beberapa kali ya, biar dia lebih kencang. Nah, ini bagian yang paling penting waktu membuat kolam. Soalnya ini kalau misalnya nggak kencang nih rawan buat buka sendiri kabel tisnya. Soalnya kan tenaga airnya itu kan besar banget. Nah, ini kabel tis beberapa kali. Terus sebenarnya sama di bagian sama dikunci pakai kerangkanya itu. Jadi nggak cuman di kabel tis aja. Nah, terus ini mulai masang bagian dalam sebelum terpalnya. Nah, ini Mas nggak tahu ya namanya ini apa. Terus pokoknya di satu setnya itu ada ini, dan cara pasangnya habis pakai kerangka terus baru pakai ini. Nah, itu pasangnya di kabel tis juga. Di kabel tis, tapi kalau ini nggak perlu banyak-banyak. Yang penting cuman nempel di bagian pinggir kerangkanya aja. Nah, itu juga di kabel tis mengeliling. Tapi yang penting kabel tis yang bagian kerangkanya itu yang penting. Terus bawahnya juga ikut di kabel tis. Nah, kalau habis di kabel tis itunya terus baru dicoba terpalnya.
Nah ini dicoba dimasukin terpalnya. Habis masukin terpal terus diikat pakai tali ini biar lebih rapi. Nah habis itu lagi Mas Muk bikin lagi, ini Mas Muk bikin beberapa kolam sambil nunggu kok tukangnya, soalnya belum dapat tukang waktu itu. Jadi Mas Muk bikin sendiri dulu, nyoba sendiri dulu. Ini yang Mas Muk bikin jadi paling cuman 3 kolam, jadi belum bisa bikin semua karena nggak sempet, tenaganya juga nggak bisa, terus juga takut salah, jadinya bikin 3 dulu sambil nyicil, besok nunggu tukangnya datang. Nah ini tukangnya udah datang. Nah ini ternyata yang kemarin Mas Muk bikin itu salah, seharusnya dibikin dulu pipa pembuangannya dulu baru dipasang. Terus ini 11 kolam ini udah dibikin kerangkanya dulu. Terus ini diisi, itu adalah proses pengisian air buat ngecek apakah pipa pembuangannya itu bocor atau enggak. Kalau misalnya enggak bocor, nah, terus dibikin semua sekalian yang pipa yang 10 lainnya. Terus habis itu baru diendapin airnya sehari buat ngecek apa bocor enggak di bagian terpalnya. Nah ini terpalnya ini mau dibikin pipa pembuangan. Guys, ini akhirnya sudah selesai juga 11 kolamnya Mas Muk yang nanti mau diisi. Kira-kira mau diisi apa ya ini ya enaknya? Kita lihat nih, ada kolam lingkaran diameter 1 meter. Nah ini mungkin bisa untuk bebinan, bisa mungkin pembesaran, atau mungkin untuk Mas Muk coba buat breeding red maru di sini. Nah ini Mas Muk bikin selama 2 hari dari pagi sampai sore sama pacarnya Mas Muk. Nah ini rencana kalau enggak pembesaran sama mungkin buat makan sama buat pemijahan red maru tentunya. Ini kan di rumah langsung udah ada red maru yang beberapa pair. Nah, rencana mau Mas Muk pindah di sini biar lebih dekat, biar dia bisa ketemu terus habis itu lebih cepat ngobrolnya. Nah, ini pakai metodenya ikan gabus ya, Mas Muk mau terapin buat untuk red maru. Nah ini kayak gini nanti guys. Nah untuk selanjutnya nanti ikutin aja channelnya Mas Muk yang selanjutnya mau diisi ikan apa aja. Nah terus ini kan ini ada 8 kolam di sini sama 3 ekornya di sana tuh, beda tempat tuh 3 ekornya. 3 kolamnya di sana tuh beda tempat, 3 kolamnya. Ini 8 kolam sama sana 3 kolam. Ini mungkin sana buat pakannya, stok pakan sama buat apalah ntar gampang, sama ini buat fokus ke pemijahan. Ini capek banget guys, 2 hari ditemani sama pacarnya Mas Muk buat full bikin kolam ini dari pagi sampai sore. Setelah diisi air semua, terus besoknya Mas Muk cek kondisi kolamnya apakah ada yang bocor enggak. Ini enggak ada yang bocor, alhamdulillah. Terus Mas Muk kasih tanaman apu-apu, habis itu sama dikasih ekstra ketapang. Nah terus didiamin aja selama kurang lebih 1 minggu, habis itu baru berani dikasih ikan. See you on my next video, bye bye.